Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini gua mau apa ya? Gue juga bingung sih mau ngejelasin apa lagi ini game, karena udah bingung mau apa yang mau dibahas sama game satu ini ya. Pasti semua player udah pada tahu nggak sih untuk apa ya? Untuk ini nih benerin artefak dan kontennya mau kemana ya kan? Itu sebenarnya udah pada tahu nggak sih kalian tuh? Gue juga ya ini bingung sebenarnya mau apa ya, kata gue kan udahlah, mungkin penjelasan ini atau apa ya, bingung gue sumpah. Mungkin gue mengasih tahu artefak doang sih. Untuk artefak SJW kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh kayak gini-gini aja deh ya. Kayaknya ya, karena nggak ada perubahan kan. Untuk artefak SJW tuh ya palingan kutukan membara atau bis ya kan, palingan gini-gini doang atau gini, atau satu lagi yang infamy nih. Infamy itu bahasa Inggrisnya apa ya, nah ini bahasa Indonesia, nah ini palingan kayak gini doang. Ini pun jarang kepake sih, tergantung konten sih sebenarnya ya. Kalau konten kalian kemana, aduh anjir, pasti dia kepake. Kayak contohnya tuh konten BL itu kan artefak apa nih, infamy ini kepake kan. Nah, kalian persiapkan aja artefak ini buat POBL atau POD. Nah, untuk artefak ini ya. Untuk selebihnya konten kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk core-nya ya gini-gini aja sih. Palingan ininya yang ungu. Nah, ini. Dan senjata yang bagus ya di meta sekarang. Mungkin yang baru-baru main kalian ambil SB dah. Senjata ini 2 win sama ini udah, itu udah bisa masuk al konten. Untuk story itu dijamin lolos untuk akun baru jujur sampai tamat, karena dari segi senjata si SB ini atau Stormbringer ini pasifnya yang bikin dia bagus, pembawa badai. Mana ya? Yang A5 nya ini. Nah, memberikan damage sebesar 32% selama 5 detik. Nah, apakah belum MS tergantikan? Mungkin bisa jadi, cuman nggak terlalu banget ya buat all konten tuh. Cuman kalian buat jaga-jaga ambil plum sama moon shadow, karena moon shadow itu masih kepake kok di sekarang tuh di GB POD ya kan. Cuman senjata ini mah konten sih ya, bingung sih. Tapi kalau emang pengen push story apapun itu kalian ambil senjata ini sama ini buat ngehajar Yugumun juga kan, atau Baran. Ya boleh-boleh aja lah. Terus artefak hunter baru mungkin hunter collab. Nah, kalian pakai infamy sama obsidian sama ini. Nah, untuk kombonya kalian kalau ini prinsip 2 ya. Kadang kan beda-beda nih orang-orang nih. Ulti dulu. Habis ulti, Vortex, habis itu skill 2. Skill 1, sorry. Skill 1, skill 2. Habis itu ulti lagi. Ulti yang kedua. Habis itu ini lagi. Atau kalau kalian bingung ya di sini aja lihat nih. Oh iya ada ya di sini ya. Nah, ultimate serangan inti, skill 1, skill 2, ultimate. Nah, itu. Nanti mekarnya itu ada. Duh anjir, ininya belah sini lagi, Cok. Gue bingung anjir aplikasinya tuh mana ya.
Oh iya, salah. Berarti ulti dulu, core attack, habis core attack skill 1, skill 2, nah habis itu ulti. Nanti si mekarnya ini akan kebuka. Mekar ini mana ya? Apa harus di in game anjir? Ya intinya gitulah, aing cuman ngasih tahu apa nih artefaknya doang ya. Kalau gameplay jarang pakai soalnya gue tuh hunter collab nih, dan artefak collab yang lainnya kalian pakai ini ya. Ini mau ini bebas atau yang satu lagi boleh, itu tergantung kontennya juga, balik lagi. Nah mau pakai ini bisa, tergantung konten ya. Kalau kontennya butuh CP bukan butuh CP, kalau butuh kritikal kayak di Simugate kalian pakai ini. Kalau butuh CP kalian butuh pakai ini. Nah, terus yang antar api itu sama sih, antar api juga. Mana sih? Mana ya ini? Nggak gacha kah? Bentar. Mana ya? Oh ini sorry nggak kelihatan aja. Ini juga sama sih tergantung konten, Ini gua gara-gara pakai POD POD bos kuil pakai ini. Ya terkolab gini doang sih. Untuk selebihnya kalian ya Nirman pasti udah pada tahu nggak sih, lenar ini gini doang. Nah, atau yang satu lagi tekad baja, ya kan? Kalau emang pengen bagus pakai ini sih, dua ini, karena di pasif di kutukan membara ini ada peningkatan damage nih, nah di stack itu lebih bagusnya sebenarnya. Cuman ya udahlah, itu aja nggak apa-apa. Nah untuk Goto kayak gini, tapi lebih bagus nih ya, jujur aja Goto lebih bagus pakai yang ini. Yang mana? Yang hitam tuh, apa sih namanya anjir? Nah ambisi kekacauan sebenarnya lebih bagus yang ini untuk Goto dari pasifnya nih. Meningkatkan damage skill yang dibawa oleh efek break sendiri 30%. Karena skill 2 Goto ini sakit jujur. Nah ininya. Untuk yang lain ya bebas lah, sama-sama jujur ya, sebenarnya sama aja semua artefak hunter tuh, hampir semua sama ya. Tuh gini-gini aja. Ini obsidian, ini pakai yang ini, dia pakai ini. Ya gini-gini aja jujur untuk artefak tuh semua hunter ya. Dan oh iya lupa, untuk kritikal ya minimal untuk sekarang 9 aduh, untuk kritikal DPS sekarang nih ya, hunter 9000, CDM di 200 sudah cukup banget. Peningkatan damage kalian minimal di 20%. Kalian gantilah mana nih CDM mana ini bro, demi interest. Nah kayak gini di 30 lebih bagus. Untuk Goto kalian minimal HP nih ya, atau visalitas di 65 minimal banget itu mah. Di 70 lebih bagus. 70 apa di 70 ke atas lebih bagus lah untuk Goto. Untuk kritikal di 7000 boleh minimalnya, atau di 5000 lah. Untuk CDM di 190 atau di 85. Untuk peningkatan damage kalian di 20%, itu udah oke. Lebih tinggi lebih bagus. Untuk esil ya bebas lah ya, kita ngebahasnya yang antar-antar yang sekarang aja nggak sih. Nih gini aja ya kesimpulannya, untuk breaker kritikal itu di 5000 atau 7000 untuk breaker ya. Oke paham kan? Dan peningkatan damage-nya di 20% semua hunter breaker, peningkatan damage atau damage increase di 20%.
Ini kan breaker setiap statnya beda-beda kan. Usahakan untuk hasil attack tambahan atasnya, jangan persen kayak gini, jangan. Harus kayak gini, tambahan. Oke. Untuk critical di 7000 udah bagus. Untuk breaker mah minimal di 5000. Untuk DPS yang kayak gini 9000 lebih bagus. Untuk dia juga sama ya, semua lah kecuali tim api itu untuk kritikalnya Kanae harus lebih tinggi dibanding hunter-hunter lain. Satu ini, Gina ini, terus ini, atau yang lain-lain lah. Itu kritikal Gina itu harus lebih tinggi. Kritikal Kanae sorry harus lebih tinggi ya. Dan artefaknya ya gini-gini aja sih, sama lah 11-12 lah sama kayak yang lain. Nah di sini juga gue bingung jelasin apa lagi karena sama aja kontennya juga gitu-gitu doang kan. Dan artefak Gina itu ada tiga opsi lah. Untuk Simuget bukan untuk Simuget, untuk WOBL kalian ikutin mau suka siapakah itu bebas ya, harus persiapin lah. Biasanya Guardian sama Silpi dan Infami ya biasanya kayak gitu. Untuk berkat membara atau ini nih aku bingung gini ya, jarang kepake nih untuk di Boss Quill ya. POD juga jarang. Untuk dia sama aja sih, Infami, Obsidian, terus satu lagi kutukan membara Crush. Nah itu untuk dia kayak gini. Mirai biasalah kayak gini 90% sama artefak Hunter Solep ini semua hampir sama statnya, tapi beda-beda. Untuk dia damage increase CDM critical hit damage dia harus besar. Untuk HP dia bonus, untuk yang lain juga bonus. Untuk dia defense ya kan. Kayaknya semua orang tuh udah pada tahu nggak sih artefak dan stat-statnya yang diutamakan Hunter tuh, ya kan? Ya harusnya sama sih semua dan semua juga pasti orang tahu sih. Dan Shadow yang bagus di meta sekarang itu tetap dipegang Igris, Beste, dan ini nih Skull namanya. Oh iya, dan jangan lupa di up ya, karena ini yang bikin bagus. Lihat CP tadi kita berapa ya, lupa nih. CP di 1043 ya. Jangan lupa di up biar nambah CP nya tinggi ya. Lupa 51. Nah itu lumayan tinggi kan. Usahakan shadow itu harus diratain dulu, kuning semua, ungu semua, jangan dibablasin ya, jangan dimerahin langsung, ratain aja dulu, main santai slow. Terus untuk skillnya nih minimal di 5 minimal ya, untuk maksimal 10. Untuk shadow kalian ratain dulu semuanya, skillnya jangan langsung di up semua ya. Oke. Terus untuk armory juga sama, kalian harus diratain dulu. Kalau misal nih ya, contohnya di akun-akun mid game 77 semua, harus 7 semua rata. Ini juga sama tuh 7 semua, karena bahannya kurang dan nggak ada sih lebih tepatnya, walaupun udah dibuka semua ya. Oh iya, untuk minimal senjata yang masuk armory itu di level 80 minimal itu, kalau bisa di level 100. Nah kayak gini nih level 100 kalau bisa ya.
120 lebih oke, biar nambah CP-nya lebih tinggi. Kalau nggak salah itu nambah CP-nya itu 1000. Nah, untuk hunter ya sebisa kalian lah untuk hunter mah ya. Dan BT ini akun di 74. Dan blessing ini masih minus ya dibanding akun kalian, jujur dah. Tuh, ini masih kuning, ini masih kuning, coba bayangin gimana nggak kurang kan. Bagusan akun kalian coba dibanding akun ini. Coba kita ambil. Oh, setahu Jim nggak ada dong. Anjir lah, ininya lagi yang kurang. Game, usahakan game persen semua. Untuk ini persen dan attack persen. Semuanya harus persen, oke? Maupun C maupun apa. Nah, ini nih. L kecepatan ini, bro. Biar nggak mati nggak sih kita? Anomali nih, bos. Senggol dong. Nah, tapi udahlah, nggak apa-apa. Oke. Kita langsung ke yang utama nih. Untuk kalian ya yang baru main, itu fokus ke story dulu. Jangan fokus kemana-mana, story aja dulu sampai tamat, itu sampai mentok story ya. Dan senjatanya tetap SB sama apa tuh ini nih, senjata ini DKL apa DKD nih, gua nggak tahu nih bahasa Indo lagi kami. Nah, ini untuk kombonya kalian kayak gini, gua kasih tahu nih. Kiri tier 4 cok. Sorry dah. Untuk kombonya kalian pakai ini skill-skillnya. Nah, kayak gini. Oke. Taruh. Kita nggak usah lawan bos aja ya. Untuk kombonya kayak gini, jangan asal, jangan salah. Nanti damage-nya nggak sakit lagi, salah lagi gua. Kalau nggak masuk kan damage-nya. Shadow dulu. SB dulu nih, 1, terus muter-muter, terus gini, terus ini. Nah, udah beres. Itu dijamin damage-nya itu sakit banget. Ini dulu nih ya, SB dulu, terus skill yang muter-muter, yang ini, yang angin. Habis itu vacuum wave. Habis vacuum wave kalian keluarin skill ini. Bukan skill, senjata. DKD atau DKL tuh gua nggak tahu tuh. Nah, itu story dijamin lolos 100%. Pakai 2 senjata ini dan combo itu dijamin lolos banget lah. Nggak ada halangan apapun. Tergantung dari mekanik kalian ya, balik lagi. Kalau emang mekanik kalian isu, gua nggak tahu lagi sih. Dan apalagi ya yang perlu dibahas ya, info dong, rekomendasi bikin konten apa gitu. Pada dim aja cok, gue juga bingung ini masalahnya ya, mau bikin konten apa gitu kan. Akun jokian juga udah pada tamat gak sih gitu kan. Dan ya semoga nih, berharap ya untuk update yang akan datang semoga tidak mengecewakan sih, semoga bagus sih dan nggak bosenin ya untuk konten-kontennya. Berharap nih gua mah, karena ya untuk konten sekarang bosen banget sih, udah kehabisan lagi. Mungkin untuk ini akun proof kalau nggak salah belum dah. Kalau nggak salah ya, gue lupa juga nih. Mana sih? Oh, ini ya belum aja.
nantilah Senin. Oke, mungkin gitu aja ini. Aduh, bingung gue mau bikin konten apa lagi ini game ya. Soalnya nggak ada lagi cok mau yang dibahas itu. Gue berharap nih ya Netmarble si Muget dinaikin lagi dong ke 50. Jangan di 40 terus bro. Ini udah kehabisan esen, udah kehabisan apapun ini ya. Gue berharap Netmarble naikin lagi sih tier si Muget. Dan story baru kalau bisa CP minimal di 2.500.000 dah. Boleh dah Netmarble. Atau 3 juta boleh dah. Nah kayak gini. Minimalnya itu boleh lah. Ini aja di CP 3 juta bisa lolos. Mana full trofi lagi. Ya kan? Gue berharap di story baru yang akan datang 3 juta minimal. Atau di 2.500.000 boleh lah. Udah gak usah mikirin akun-akun yang masih ecek-ecek gak sih? Jangan terlalu dimanjakan gak sih Netmarble? Yang player-player baru tuh mereka juga harus tahu gak sih rasanya perjuangan gitu kan. Ini mah dikit-dikit dimudahin anjir katain teh. Yolah, bersahabat dulu gak sih kita Netmarble? Ya gue berharap ya semoga next konten nanti jangan dimudahin terus, ditrehatin dikit playernya biar berpikir luas lah gimana caranya naikin CP lagi. Dan udah sih gitu doang. Untuk update nanti ada bos baru kan, bukan bos baru, hunter baru aja. Hunter baru semoga aja skilling attack ya, jangan di-pen lagi bro. Karena di-pen ini sungguh membosankan mekaniknya, sungguh gabut ya kan. Mekaniknya gitu-gitu doang ya kan. Contoh kayak Nirman, skill kombonya itu ulti, skill 1, skill 2 udah KTE. Mungkin untuk Ca masih terbilang oke lah. Nah untuk Ca ini kalau mau skilling defense-nya kayak Ca lagi nih, disulitin lagi. Kalau mau jangan kayak Nirman itu gabut, gampang bosen gak sih kita gitu-gitu doang kombonya. Gue berharap skill ngetek lah kayak Ca ini nih, berharap ya jangan defend terus, bosen ya normal jujur. Dan ya udah sih gitu doang. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh lah, gue juga biar nggak bingung cara ngejelasinnya gimana dan apalagi yang gue harus bikin konten tuh. Karena gini-gini doang jujur tuh, nggak ada lagi. Baru 18 kali bro. Oke lah gini aja ya. Ya intinya untuk yang baru main kalian fokus story, terus fokus farming kemana harus kemana, dan usahakan kalau farming artefak gitu sesuai kebutuhan. Apa yang maksud yang sesuai kebutuhan nih? Contoh kalian butuh kepala ya. Contoh ini mau kalau kalian butuh kepala, kalian farmingnya di sini sampai dapat yang bagus kepala satu ini. Gitu. Sampai berapa hari pun, mau seminggu 2 minggu itu bebas. Yang penting sampai dapat. Tapi kalau emang pengen ini seminggu sekali kalian, seminggu ya kan full nih, seminggu kalian di kepala, habis itu ganti lagi nanti ke kaki. Nah itu boleh lah sih, boleh. Apalagi nih sekarang ada event artefak kan, itu dimanfaatin dengan baik sih jujur. Dan ya udah sih gini doang. Ya udahlah, mungkin ini nggak guna ini konten bro jujur, karena dari tadi gue ngomong doang masalahnya tuh gak ada yang perlu dibahas gitu sama gue. Mungkin dilip aja kali ya. Ya udahlah,
thank you ya, mungkin gini aja dah karena dadah. Oke, thank you ya untuk semuanya yang udah mampir dan nonton sampai akhir mungkin, atau gimana lagi nggak tahu lagi nih. Oke, oh iya, jangan lupa kalian beli bab Bos Will, beli bab Will masalahnya nih, bukan beli bab Will, Bos Will. Nah, ini membantu buat kalian F2P yang atau yang baru main, jujur kalian beli ini semua. Ih, kayak gini, karena ini meningkatkan, membantu lah, bukan meningkatkan. Nah, yang kayak gini beli semua ya, utamakan tiket, prioritaskan utama. Habis tiket ini boleh nih, terus habis itu skill boleh, apa nih, ada yang bagus kah, terus habis ini ke sini ya nggak ada yang bagus bro, ya udahlah nggak apa-apa lah, dan kesini boleh ya nih, atau yang lain boleh lah, itu sesuai kebutuhan ya ambilnya ya, jangan asal. Dan kalau mau up CP, mau up core, jangan ragu, jangan bimbang ya, dan usahakan core-nya ini atau inti nih ya di 15 semua lah. Oke. Oh ya, untuk SJW lupa untuk SJW kalian di attack harus di 50k itu minimal untuk sekarang, yang levelnya itu di atas 100 ya. Untuk critical di 7000 minimal yang paling kecil. Untuk CDM 190, untuk defense penet di 10%, untuk peningkatan damage di 30%. Oke, atau di 25% udah oke itu. Oke guys, terima kasih, dan ya gini-gini doang, gua udah hampir setengah jam ini dan nggak tahu yang tadi gua bahas apakah itu benar semua, dan ya beginilah. Oh ya, hunter collab kalian yang perlu, yang kalian gacha adalah mini. Habis mini kalian ke sini boleh atau ke sini boleh, itu seterah. Mau di skip juga nggak apa-apa, tapi jujur hunter collab mungkin kedepannya nggak bakal ada lagi, karena ini hunter collab idol kan. Dan kata Netmarble katanya hunter collab ini nggak bakal dikeluarin lagi. Ya mungkin bagi kita yang F2P ya tahu ya, semoga, gue berharap nih hunter collab kepake sih di next WBL entah kapan ya kan, sebelum kita pensi ya kan, ya gue berharapnya biar tahulah penyesalan tuh di mana ya kan, kayak gimana gitu. Ya udahlah ya, thank you, terima kasih untuk semuanya. Info ya, mau bikin konten apa lagi, harus apalagi naikin CP, kalian gampang kok naikin CP tuh, fokus aja dah sampai anomali tuh akun. Udah, thank you ya, thank you. Kita lanjut lagi nanti live di malam Jumat yang akan datang. Oke, saksikan nanti, dan gua akan live. Dan jangan lupa mampir ya, kalau kalian mau apapun chat aja Discord. Oke, thank you.